Kita masuk ke eksposisi kitab Yudas yang ketiga, saudaraku. Ya, memang ini Yudas adalah satu pasal saja, tapi sangat dalam sekali, makanya pembahasannya bisa begitu panjang. Bahkan sebenarnya untuk dibahas cuma 4 minggu saja, sepertinya kurang. Nah, kita akan membacakan bergantian ya saudara. Saya yang putih, saudara yang warna yang satunya itu. Nah, ya warna yang satunya itu. Nah, tapi saya ingin ingetin kalau saya tetap bacain ayat 18 itu supaya teman-teman yang di live streaming itu bisa mendengar ya. Jadi saudara tetap baca, jangan begitu saya udah baca saudara jadi diem ya saudara ya. Nah, kita baca, saya baca mulai ayat 17 saudara 18. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. 1 2 3. Tetapi kamu saudara, aku dulu. Semangat ya. Kamu pakai baju orange ya? Orange ya? Itu. Oh, merah ya, merah. Hijau. Oke, 1 2 3. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mengatakan kepada kamu, menjelang hari zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah memecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Nah, ini ayat yang saya akan berikan judul itu tadi yang pertama adalah legalism versus sanctification. Oke? Nah, kita akan masuk dari pembahasan yang pertama dulu. Oke, kenapa jadi lagu ya? Mungkin ini tanda saya sudah boleh jadi WL, saudara ya. Oh. Ya, oke, ayat 17 dulu saudaraku. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ayat ini berbicara tentang apa saudaraku? Ayat ini berbicara tentang sola scriptura. Kenapa sola scriptura? Nanti saya akan jelasin saudaraku. Kenapa ingat tentang rasul-rasul? Saya bilang sola scriptura. Nah, sola scriptura ini itu berbicara tentang exegesis, yang artinya makna itu harus keluar dari teks, bukan eisegesis. Jadi pembaca memasukkan idenya sendiri ke dalam teks. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan itu, makanya di gereja ini kita sukanya expository atau eksposisi. Karena kita harus melihat apa yang keluar, maknanya keluar dari teks. Kita lihat dari tradisinya, dari sejarahnya, siapa yang nulis, ditulis kepada siapa gitu ya saudaraku. Bukan oleh karena perasaan kita gitu ya, wah aku nih lagi kayak ngerasa mau diberkati banyak duit nih gitu ya, oh iya ayat ini comot-comot gitu ya, atau kayaknya aku lagi ngerasa butuh kesembuhan, ayat ini dicomot-comot gitu. Bukan saudaraku, itu adalah eisegesis. Jadi pembaca memasukkan idenya sendiri ke dalam teks. Ya, jadi kita harus exegesis ya. Exegesis, oke? Jadi seperti itu. Ini sola scriptura, makanya penting kenapa kita expository atau eksposisi. Karena kita akan selalu mengeluarkan makna itu dari teks. Bukan Pak Gem atau Bu Gem atau Karya atau Glenn yang memasukkan ide kita sendiri nih. Dari teks. Makanya kita walaupun kita adalah orang-orang yang nggak pernah ngomong bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, tapi kita selalu coba ngutip bahasa Ibrani dan Yunaninya bukan gara-gara sok pinter saudaraku ya. Tapi supaya kita nggak mau salah, kita takut salah, jangan sampai salah ngomong di depan mimbar ini, nggak boleh bicara sembarangan. Kalau kita bicara sembarangan di depan mimbar ini saudaraku, wah. Saudara itu seperti orang yang harus diikat di batu yang besar dan diceburkan di dalam laut. Alkitab tulis seperti itu. Ini bahaya banget. Nah, kenapa para rasul? Siapa nih para rasul?
Para rasul itu bukan sekedar saksi mata, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengalami panggilan yang efektif, yang personal. Jadi masing-masing rasul itu dipanggil secara spesifik, masing-masing personal, satu-satu. Enggak sekaligus gitu, woi semua enggak. Tuhan datengin dulu Petrus, Tuhan datengin lagi Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedius, Tuhan datengin Tuhan datengin Matius, Tuhan datengin yang lain lagi gitu ya. Nah, jadi Tuhan datengin satu persatu secara personal. Sama seperti kita. Ini yang membuat saya senang karena tidak ada satu orang pun di gereja ini itu yang datang ke sini dan tinggal tetap di sini karena dipanggil oleh seseorang yang lain. Tapi saudara ini dipanggil sendiri oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus saudara ada di sini. Dan ceritanya beda-beda. Latar belakangnya beda-beda. Ya, jadi kisahnya tuh sangat kaya dan saya mensyukuri atas hal ini gitu. Dan perjalanan kita beda-beda. Dan Tuhan membentuk kita beda-beda. Nah, selanjutnya saudara, para rasul itu adalah orang yang makan, minum, tidur, dan berpergian bersama dengan Kristus selama 3,5 tahun. Lalu mereka adalah orang-orang yang mendengar langsung khotbah dan pengajaran Kristus. Melihat pribadi Yesus, ya, ini keren nih saudara. Jadi mereka melihat langsung bagaimana cara Yesus meresponi orang-orang berdosa. Orang kusta yang najis, yang tidak bisa disentuh, orang sakit, anak-anak kecil bahkan yang berisik, bahkan orang mati, Lazarus. Bahkan bagaimana Yesus meresponi musuh. Wah, ini keren banget. Dan mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung mujizat-mujizat Yesus. Air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang mereka saksikan. Meredakan badai, menyembuhkan banyak orang dan membangkitkan Lazarus. Mereka menjadi saksi mata langsung. Saudara. Bahkan untuk 3 murid yang terdekat yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus menyaksikan transfigurasi kemuliaan Yesus. Yesus berubah rupa menjadi kemuliaan di gunung. Ya saudaraku ya. Di mana dia jadi bercahaya. Wah luar biasa. 3 murid ini melihat. Dan 3 murid ini juga melihat pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ini keren banget saudara. Dan mereka menyaksikan penangkapan, pengadilan, siksaan, penyalipan, bahkan kematian. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang gagal sekalipun telah melihat semua itu. Dari Yesus sendiri. Saudara lihat ya. Nah, lalu ini yang keren. Tapi mereka bertemu langsung dengan Yesus yang bangkit. Berulang kali. Dan ini yang keren juga saudaraku. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ingat, zaman dulu kitab sucinya baru perjanjian lama saudaraku. Mulai dari kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi. Jadi zaman dulu itu baru ada kitab perjanjian lama. Saudaraku, paling susah mengkhotbahkan Kristus dari perjanjian lama. Ya, jadi kalau kita mau belajar mengkhotbahkan Kristus dari perjanjian lama, belajar dari para rasul-rasul. Karena mereka yang langsung dibukakan oleh Yesus Kristus sendiri untuk melihat Kristus di dalam perjanjian lama. Makanya di UC kita jarang kan eksposisi perjanjian lama karena susah ya, belum waktunya dan nanti lah ya. Nah, baru mereka adalah orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, Saudara. Menerima Roh Kudus dan yang mengubahkan masing-masing pribadi mereka. Sampai bisa memberitakan Injil hingga mati martir. Kecuali Yohanes. Bahkan Yohanes pun ada ceritanya. Jadi saudara lihat ya, bahwa orang-orang ini para rasul, kenapa kita bisa bilang ini adalah sola scriptura? Karena mereka adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan firman yang menjadi manusia. Yaitu Kristus. Maka itu mereka adalah gereja ortodoks. Maka ortodoksi adalah Alkitab itu sendiri. Bukan tradisi manapun. Oke saudaraku, ya saudara mengerti ya.
bahwa seluruh gereja punya tradisi masing-masing. UC punya tradisi yang berbeda dengan Gibeon. Gereja lain punya tradisi yang berbeda. Nah, tradisi itu nggak boleh disamakan dengan sola scriptura. Kita juga nggak bisa memandang, oh UC lebih baik karena tradisi kita lebih oke. Nggak bisa, saudara. Tetap otoritas tertingginya adalah Alkitab. Jangan menggantikan, menambahkan, mengurangi apapun dari firman Tuhan. Oke, this is clear. Ya, clear. Sola scriptura. Oke, clear ya. Jadi segala sesuatu itu harus didasarkan oleh apa yang Alkitab katakan. Bukan oleh kata saya atau oleh kata saudara. Oke, nah lanjut di ayat 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil apa saudara? Pengejek-pengejek. Yang akan hidup menuruti apa? Hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Yang hidup tanpa apa? Roh Kudus. Ini penting. Oke, pengejek. Siapa itu pengejek? Mereka yang memandang kekudusan dari kacamata manusia yang berdosa. Lekat dengan keinginan dunia, berpikir telah lahir baru, padahal tidak. Ya, oke. Ini pengejek. Nah, pengejek ini pasti jadinya dua kubu lagi, saudaraku. Legalisme dan liberalisme. Ya, legalistik dan liberalisme. Nah, apa yang legalisme bilang tentang kekudusan? Ini dia. Harus ini. Harus itu. Mesti begini, mesti begitu, supaya dapat itu, dapat ini. Sehingga kalau kamu nggak dapat apa yang saya dapat, pasti kamu kurang ini, kurang itu. Ya saudaraku ya. Jadi doa yang banyak, pelayanan, kasih persembahan yang banyak. Saudara sih, saya diberkati karena saya kasih persembahan. Saya kalau doa, wah 24 jam saudara, gak makan, gak minum gitu ya saudara ya. Saudara kurang. Nah itu legalisme katakan. Nah liberalisme akan katakan seperti ini, kita kan memang naturnya udah dosa. Saya sih tersentuh saat salib diberitakan. Tisu habis gitu ya saudara. Tapi memang nature-nya kan udah dosa. Ya saudaraku ya. Ini yang liberalisme katakan saudara. Oke. Nah ini saudara. Kenapa? Nah kedua kubu ini tanpa Roh Kudus. Tidak pernah lahir baru. Mereka hanya merasa lahir baru. Tapi itu imajinasi mereka. Oke. Kekudusan tanpa Roh Kudus pasti salah kaprah. Jadi kekudusan tanpa Roh Kudus pasti nyeleweng, salah kaprah antara ke legalisme atau ke liberalisme. Udah pasti. Ya. Ayatnya ada 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Yang ini nih keren. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Memang bingung saudaraku. Kalau saudara nggak ada Roh Kudus, saudara bingung. Saudara nggak akan bisa memahami Injil. Injil itu bisa diterangkan, tapi kalau nggak ada Roh Kudus, saudara nggak akan ngerti. Karena Injil itu bukan longgar sedikit dari legalisme dan ketatin dikit dari liberalisme, bukan. Injil bukan jalan tengah. Kalau Pastor Mike bilang Injil ada jalan ketiga, sorry, maaf berhala Indoku, ya berhala gospel Indoku. Kalau Glenn lebih suka, tapi Injil adalah benar-benar sesuatu yang berbeda, guys. Benar-benar something else, benar-benar sesuatu yang berbeda.
Dia bukan longgarin dikit dari legalisme, bukan ketatin dikit dari liberalisme. Dia bukan jalan tengah. Terus apa? Memang something different. Sama seperti iklan dulu. Ada yang lebih bagus dari hit, yang lebih mahal banyak. Yang lebih bagus. Gitu ya, bingung saudara ya. Jadi waktu saudara menjelaskan kekudusan kepada orang-orang yang tidak lahir baru, tetap akan menjadi kebingungan untuk mereka. Ya. Yang tidak akan memahami tanpa lahir baru, nggak mungkin. Kita lanjut ya. Jadi ibadah pertama ini saya nggak bocor, tapi di ibadah kedua saya akan lebih bocor. Ya kan? Nah, Yudas 1 ayat 20-21, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang regeneration. Regeneration, lahir baru, adalah progressive sanctification. Yang adalah perseverance of the saint. Ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan. Nah, saya akan kasih gambaran tentang gym ya. Kebetulan saya baru mulai gym lagi, saudaraku. Ya, asik. Lucu, saudara ya. Kalau saudara baru pertama kali nge-gym, pasti sakit, saudara. Ya, pasti sakit. Nah, saya 2 hari yang lalu saya leg day. Langsung saya hajar leg day, ya kan? Karena mau kurusin badan, jadi saya hajar leg day. Nah, saya udah kurangin tuh beban yang dulu saya pernah pakai gitu ya, saya udah kurangin banyak gitu. Karena saya tahu ini bakal berat banget. Jadi heart rate saya waktu itu baru 90, standarnya 87, 89, 90. Begitu saya mulai gitu, saya mulai. Karena saya lihat bebannya kecil, jadi saya agak cepat gitu. Langsung naik 150 saudaraku, semaput bener-bener hampir pingsan gue langsung wah gila udah berhenti dulu gitu kan. Terus tapi saya hajar lagi gitu kan, sampai kilokalorinya saya targetin sampai 400 kilokalori lah saya baru berhenti gitu kan. Terus udah gitu saya pulang nih, udah mulai sakit nih saudara. Tadinya saya dari rumah ke sport club itu saya jalan kaki. Saya pikir kan sambil bakar lemak, pulangnya juga mau jalan kaki. Begitu pas udah mau pulang, saudara, wah kayaknya gak bisa di jalan kaki nih ya kan. Udah pesen Gojek aja deh, saya pesen Gojek saudara, saya pesen Gojek nih. Udah saya pesen Gojek ya, Gojeknya dateng. Begitu Gojeknya dateng kan udah agak mendingan nih, Begitu saya naik, wah kena. Terus wah itu kena saudaraku, saya sampai nangis ya, terus Gojek sakitnya minta ampun saudara. Nah, saya mau ambil analogi gym. Saudara jangan berpikir bahwa lemak itu bisa berubah menjadi otot, enggak akan. Itu 2 material yang berbeda. Yang benar adalah fat loss, muscle gain, ya. Jadi lemaknya hilang, ototnya bertumbuh. Ya. Nah, ini, lemak itu bicara tentang manusia lama. Yang selalu melahirkan penyakit. Otot itu bicara tentang manusia yang baru. Saat proses perpindahan dari kematian manusia lama dan bangkitnya manusia yang baru, itu menyakitkan. Nggak mungkin nggak sakit. Di mana kesombonganmu dikikis. Di mana kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan dulu dikikis. Di mana engkau mulai ngerasa penderitaan demi penderitaan, diizinkan Tuhan tuh gak punya duit, diizinkan Tuhan tuh ditinggal oleh pasangan, diizinkan Tuhan ditinggal oleh berhala-berhala kalian. Itu menyakitkan. Gak mungkin gak menyakitkan. Ya. Dan latihan itu adalah iman yang aktif. Kalau saudara berpikir, saudara udah nge-gym dan saudara berpikir saudara keringetan, tapi saudara gak kurus-kurus, berarti lo mimpi nge-gym. Pasti gitu, wah gue gak angkat beban nih, ya kan, begitu wah kok masih gendut gitu kan ya, berarti lo mimpi nge-gym ya guys ya, karena memang untuk untuk mematikan manusia lama dan membangkitkan manusia baru itu adalah pekerjaan yang aktif. Diet nutrisi itu adalah firman, doa, ibadah, sakramen.
Tapi kita punya PT. PT kita Roh Kudus. Dia akan selalu bilang, ayo Glenn bisa, yes angkat ini yang benar kayak gini, yang benar gini. Wah, kita punya PT, tenang. PT kita Roh Kudus. Walaupun analogi belum sempurna, tapi kurang lebih seperti ini. Saya akan menyempurnakan di belakang, saudara. Nah, memandang salib Kristus bukan hanya menjadi perasaan emosional, pengalaman emosional. Bukan berarti gak boleh nangis, saya bilang bukan hanya ya. Bukan hanya menjadi pengalaman yang emosional aja, saudara. Tetapi itu akan mengubah arah cinta kita. Keren, saudara. Kita akan mengabaikan dosa yang dulu kita cintai. Lalu kita akan mencintai kebenaran yang dulu kita abaikan. Perubahan arah cinta, perubahan arah hati. Dulu kita sangat mencintai dosa, lalu kita mulai mengabaikannya. Dulu kita mengabaikan kebenaran, justru sekarang kita makin mencintai. Keren, luar biasa. Saya kasih waktu untuk foto, karena ini memang keren. Ya kan? Lahir baru menghasilkan iman. Ya, bukan karena kita percaya, maka kita lahir baru, bukan. Jadi lahir baru itu menghasilkan iman. Tetapi kita dilahirkan dari Allah, maka kita mampu percaya. Ayatnya ada 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi kita harus lahir dulu baru kita bisa percaya. Nah, saya akan masuk ke dalam doa, ya. Cuma sedikit aja supaya saya nggak mengganggu eksposisi doa nanti yang di next ya, saudara. Nah, berdoa dalam roh. Bukan berarti berdoa dengan bahasa-bahasa aneh ya, saudara ya. Saudara mengerti yang saya maksud ya. Ya. Jadi berdoa dalam roh adalah bukan cara untuk membangun relasi dengan Allah, bukan. Tapi doa itu adalah buah dari relasi Tritunggal yang dipulihkan melalui karya salib dan kebangkitan Kristus. Jadi doa itu bukan sarana kita untuk menghampiri dia, bukan saudara. Justru doa itu adalah buah yang lahir karena relasinya udah dipulihkan. Kalau relasinya belum dipulihkan gimana bisa ngomong saudaraku? Gimana saudara bisa ngomong? Masih belum dipulihkan relasinya. Tapi karena udah berdekatan, udah hidup bersamaan dengan Roh Kudus dan dengan Kristus, maka doa itu tumbuh. Ya kan? Itu doa adalah buah dari relasi yang dipulihkan. Nah, doa ini yang akan membuat kita menyadari dan terus menyadari di mana Allah tinggal di dalam hati kita. Union with Christ. Saya nggak akan pakai bercandaan ini lagi, sorry, tapi ini jujur ya, karena kita udah ganti itu untuk Kathy ya, untuk Kathy Church ya. Jadi saya udah nggak pakai Union with Christ lagi. Di mana Allah tinggal di dalam hati kita. Union with Christ. Galatia 2 ayat 20 tadi udah dipakai, lupa ya Mas Steven atau Mania. Nah, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Nah, itu intinya. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang yang sudah union with Christ, orang yang sudah lahir baru gak mungkin gak berdoa. Doa itu adalah nafasnya. Jadi bagaimana seorang bisa hidup kalau dia gak bernafas? Ya, jadi pasti dia akan berdoa. Karena ketergantungannya menjadi begitu total terhadap nafas itu sendiri, terhadap Kristus itu sendiri, terhadap roh itu sendiri. Apa yang dimaksud di dalam daging, saudara? Tubuh jasmani. Keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari dan respon kita menghadapi realitas dunia akan sangat berbeda. Karena Christ in us.
Hidupku kita bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Union with Christ. Ini adalah doa, saudara. Nah, kenapa dibilang hidup oleh iman? Hidup oleh iman itu seperti atmosfer baru. Kayak ikan dan air, saudara. Ikan tidak bisa berenang tanpa air, nggak mungkin. Yang ada keplek-keplek, ya kan? Airnya dikeplek-keplek, oh bukan. Ya, jadi yang ada, ikan nggak bisa hidup tanpa air. Demikian pun manusia baru tidak bisa hidup kudus tanpa Kristus, saudara. Atmosfernya memang harus Kristus. Harus di dalam Kristus. Makanya in Christ alone. Di dalam Kristus. Nggak mungkin saudara hidup kudus tanpa Kristus. Yang ada itu legalistik atau liberalis. Tapi kalau saudara hidup di dalam Kristus, kekudusan itu bukan jadi hal yang membingungkan. Kekudusan itu akan menjadi hal yang nature aja begitu. Saudara akan memilih kekudusan. Saudara akan memilih kebenaran. Oke? Siap. Udah Pak Gem? Oke, siap. Mencintai Allah berarti mencintai firman-Nya, saudara. Ya, mencintai Allah berarti mencintai firman-Nya. Ada selera yang baru. Firman Tuhan menjadi kebutuhan utama, bukan lagi menjadi beban. Saudara datang ke gereja ini bukan lagi keharusan, tapi menjadi sesuatu yang kebutuhan. Makanya Mazmur 1 ayat 2 itu berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Saudara lihat, jadi inilah di mana firman itu menjadi kesukaan buat kita. Baru orang-orang yang lahir baru itu akan kasih kepada sesama orang percaya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara. Ada ikatan rohani dengan umat Tuhan. Nah, ini kenapa nih? Dulu, sebelum kita lahir baru, kita hanya akan menyukai orang-orang tipe tertentu. Ya dong. Ya. Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang suka sama orang yang baik-baik, saudaraku ya. Jadi saya sukanya sama yang begajulan gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga gitu ya, kenapa di UCARE BSD itu isinya orang baik-baik aja terus ya. nambah anggota baru Festo gitu kan ya. Yesi kayak gitu kan, lebih mending gitu kan. Ini Festo, aduh baik-baik lagi gitu kan. Terus belum lagi ada Koan ya Bu, makin lama sih makin kelihatan hancurnya gitu ya. Belum Cieni sama Ko Erik, aduh baik-baik banget gitu. Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang suka seperti itu. Ya. Ya. Saya bukan tipikal orang yang suka. Tapi saat semua di dalam Injil, saya akan bisa mengasihi mereka. Saya akan muncul kasih yang luar biasa. Terus satu lagi saudara, ya di Tomohon tuh ya tipikal yang saya suka lah ya. Di Bali saya bingung, ini udah Bali isinya orang-orang baik semua saudara gue. Temi, kalau tanya sama Temi, beach club yang bagus di mana? Aduh, di mana ya gitu. Kafe yang bagus, kafe aja dia nggak tahu saudara gue ya. Si Temi sama Marcelia kan pakai, aduh capek gitu ya. Terus udah gitu jemaatnya juga orang-orang baik semua saudara gue. Jadi saya waktu melihat mereka, haleluya, praise God. Ya kan? Jatuh ya. Jadi, orang-orang yang dalam Injil, mereka akan timbul kasih kepada sesama walaupun bukan tipe kita. Ya, ini akan sangat berbeda. Sorry ya Matthew, kamu salah satunya di dalamnya. Ya kan? Ya, oke. Nah, baru perang melawan dosa. Bukan nyaman di dalam dosa. Nah, ini perang melawan dosa saudaraku. Ya, itu kenapa alasan saya pakai rompi hijau gitu saya, supaya lebih bernuansa dengan berperang melawan dosa gitu ya.
Jadi kita bukan nyaman di dalam dosa, saudaraku. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya bukan tanpa dosa, tapi tidak bisa lagi hidup tenang di dalam dosa, saudara. Ada pergumulan. Saudara nggak bisa hidup tenang di dalam dosa. Nggak bisa engkau nyaman di dalam dosa. Engkau akan berperang, engkau akan bergumul. Enggak. Pasti bisa. Nah, baru ketaatannya bertumbuh. Perintah-perintahnya itu tidak berat lagi. Saudara. Taat bukan karena terpaksa, tetapi karena hati yang sudah diubahkan. Wow, ya. Thank you. Ya. Kok jadi gue thank you? Disiplin Tuhan dalam hidup orang pilihan. Disiplin. Tuhan menghajar yang dikasihinya. Jika jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan. Ada didikan ilahi. Makanya kita hancur, ya kan? Karena semua dididik, ya kan? Ya, dididik masing-masing. Coba aja. Jadi kalau udah jadi orang pilihan, coba aja saudara. Pasti deh dididik. Pasti dihancurin. Pasti. Ya, pasti semua di sini udah banyak yang ngalamin. Kalau yang belum ngalamin, mari kita alamkan. Ya. Nah, oke. Ini juga bagus. Ya, semua jadi bagus saja. Nah, saat kita berhenti menantang manusia lama kita, menantang, itu tanda kita sedang menjauh dari hidup oleh roh. Tetapi saat kita hidup oleh roh dari hari ke hari, kita pasti terus menantang manusia lama kita. Dan kehidupan Injil akan menjadi makin nyata. Justru kalau saudara berhenti menantang manusia lama, kehidupan Injilmu akan meredup. Karena engkau lambat laun kau akan memberi selaput kepalsuan di dalam hidupmu. Sehingga Injil itu semakin tertutup gitu, saudara. Enggak semakin nyata. Tapi kalau saudara menantang terus manusia lamamu, maka kehidupan Injil itu akan semakin terang dan semakin terang dan semakin terang. Semakin menggairahkan. Anehnya waktu saat kita menantang manusia lama kita, dan akhirnya apapun yang terjadi, walaupun kita gagal maupun akhirnya kita menang, itu menggairahkan banget, saudara. Walaupun ada rasa sakit di situ. Walaupun ada pengorbanan di situ, tapi ada Injil yang makin menyala di dalam hati kita. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Nah, pendosa yang dibenarkan ada dua kata ini, saudara. Pasti dan harus. Pasti dan harus. Pasti dikuduskan dan harus menguduskan. Pasti dan harus. Dulu Glenn lebih suka pakai kata pasti. Tapi ternyata enggak kayak begitu yang firman Tuhan katakan. Tadi kita udah belajarkan soal skriptura. Jangan pakai ide kita memasukkan dalam firman Tuhan. Tapi harus firman Tuhan yang keluar. Itu yang harus kita ambil. Jadi kata harus itu adalah bahasa perintah. Kata pasti itu bahasa janji, saudara. Nah, harus tanpa pasti itu jadi legalistik. Pasti tanpa harus itu jadi quietisme. Apa nih quietisme? Apa nih quietisme, Glenn ya? Nah, quietisme itu adalah sebuah ajaran yang kontroversi di dalam gereja di abad 17, saudara. Kurang lebih rangkumannya kayak segini, saudara. Semakin dewasa rohani, seseorang semakin tidak perlu berjuang melawan dosa. Tidak perlu disiplin rohani, karena Allah sendiri yang akan mengerjakan semuanya. Ini adalah quietisme. Kenapa saya bilang ini salah? Karena iman di dalam perjanjian baru itu yang pertama benar, pistis, kata benda. Banyak contohnya ayatnya, tapi saya cuma kasih satu, Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang dipakai kata ini adalah pistis. Ya, kata benda, diberikan. Ya, diberikan.
Tapi bukan hanya kata benda ini saja, saudaraku. Iman dalam perjanjian baru juga pisteo, yaitu kata kerja. Wah, bingung ya. Nah, ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada kata kerja di situ, saudara. Jadi ada pistis yang diberikan, ya kasih karunia. Dan ada pisteo yang kata kerja. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena iman yang diberikan itu memang bekerja. Ya, jadi iman yang diberikan itu bukan benda mati. Tapi iman yang diberikan itu bekerja. Dia kayak bekerja gitu, kayak transformer gitu yang tiba-tiba gitu. Yang saudara nggak bisa tolak. Ya, saya bingung cari ilustrasinya, analoginya, jadi saya pakai transformer aja. Dari kemarin saya udah pikir ini apa ya, susah memang. Susah untuk memberikan analogi yang pasti. Karena iman itu diberikan pada kita, tapi dia akan bekerja itu iman. Dia akan work out the salvation di dalam diri kita. Itu pasti. Nah, tapi iman yang benar adalah bukan aku harus sempurna supaya diterima Tuhan. Tetapi karena aku sudah diterima, maka aku mau berperang melawan ini. Ada perbedaan besar antara legalism dan sanctification. Beda jauh. Jadi karena kita sudah diterima, makanya dosa bukan jadi bagian gue lagi. Gue harus bisa berperang. Kita tidak menabur untuk memaksa Allah memberi hasil. Kita menabur karena Allah sudah lebih dulu, ya kita menabur karena Allah sudah lebih dulu memberi anugerah ini. Karena Allah sudah lebih dulu memberi anugerah. Wow, ya, jadi beda banget ya. Nah, lanjut di ayat 22 sampai 23. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Benci pakaian mereka. Menolak dosanya, menerima manusia. Oke? Makanya di sini kita terima semuanya. Nggak peduli apapun itu. Nah, waktu Yudas ini disampaikan, saudaraku, saya sih yang paling nggak nyaman. Karena saya akan berkhotbah kan tentang Yudas ini. Karena gini, di antara semua pengkhotbah di sini kan yang dosanya paling nampak kan gue ya. Kalau yang lainnya kan dosanya agak-agak nggak nampak gitu. Tapi gue, makanya di ibadah kedua gue akan lebih bocor sih. Tapi di ibadah pertama jangan lah ya. Nah, jadi kita harus menolak dosanya dan menerima manusianya. Itu. Oke. Sikap kita terhadap yang ragu-ragu, belas kasihan, lembut, sabar. Yang hampir binasa, renggut dari api, mendesak dan tegas. Yang sudah tercemar, belas kasihan tanpa kompromi terhadap dosa. Ini apa nih Glenn? Bingung. Nah, hanya orang-orang yang telah mengalami anugerah dapat beranugerah pada orang lain. Terima kasih. Kita akan memperlakukan mereka seperti Kristus telah memperlakukan kita. Jadi saat kita melihat orang yang ragu-ragu, kita akan tahu, dulu gue pernah ragu-ragu. Saat gue udah hampir binasa, gue tahu dulu gue udah hampir binasa. Kita akan memperlakukan mereka seperti Kristus dulu memperlakukan kita. Jadi saat kita memperlakukan orang-orang ini, itu gak bisa dipelajari kalau kita gak mengalami pengalaman yang penuh bersama dengan Kristus. Engkau akan jauh lebih empati. Seberapa stumble-nya kita, seberapa keras kepalanya kita, seberapa sombongnya kita. Tapi Tuhan masih tetap sabar. Bersabar. Karena Kristus telah terlebih dahulu sabar terhadap kita. Ada ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena Kristus terlebih dahulu bertindak benar terhadap kita. Lihat loh ya, dia waktu kita jatuh, Kristus ada loh di samping kita. Dia gak approve. Tapi dia tetap tersenyum. Dan dia akan bilang itu salah bro. Kalau lo kayak gini, nanti jadinya kayak gini.
Diizinkan nggak konsekuensinya terjadi? Diizinkan konsekuensinya terjadi, saudaraku. Bukannya dia langsung menghilangkan konsekuensinya, supaya kita belajar. Kalau kita lakukan itu ada konsekuensi ini. Diizinkan, tapi didampingi. Iya kan? Mendampingi dalam waktu, karena Kristus terlebih dahulu tetap setia. Ngedampingin kebodohan kita. Ngedampingi jatuh bangunnya kita, dia tetap setia. Membantu di saat yang tepat, saudara. Karena Kristus tidak pernah terlambat terhadap kita terlebih dahulu. Ya, kita nih sering kesel kan sama Tuhan ya. Tuhan, lo kenapa gak bantu gue sih gitu kan. Kenapa gak bantu gue? Tuhan tuh tahu waktu yang tepat. Dia gak kecepetan, dia gak kelamaan, saudara. Dia tepat. Makanya waktu kita membantu orang pun, kita harus tahu saat yang tepat. Kalau kecepetan, kita akan menjadi juru selamat palsunya dia. Sepanjang hidupnya dia akan menyembah kita. Dia akan memberhalakan kita. Kita salah. Kalau kita kelamaan juga salah, orangnya mati udah itu ya, orangnya kelamaan. Ya, jadi artinya kita benar-benar harus punya kepekaan yang benar. Saat kita membantu, bahkan untuk membantu seseorang aja, orang harus bergumul. Kita harus bergumul. Dan itu hal yang berbeda lagi, saudara. Karena ini yang pasti, anugerah akan melahirkan anugerah. Anugerah akan melahirkan anugerah. Wibawa ilahi yang kita bangun bukan tergantung dari performa kita. It's okay untuk kita jujur terhadap progressive sanctification kita. Tapi wibawa ilahi itu tergantung pada kepastian karya salib dan kebangkitan Kristus. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kristus sudah pasti berinkarnasi. Saat dia berinkarnasi, Kristus sudah pasti menderita. Saat dia menderita, Kristus sudah pasti mati di atas kayu salib. Tapi saat dia mati dan masuk kubur, dia juga sudah pasti bangkit. Kasih yang terbesar telah mati untuk kita. The darling of heaven dikorbankan bagi kita. Maka kasih yang sama, itu yang mengubahkan kita. We'll never be the same again. Gue bukan Glenn yang lama lagi. Gue bukan Stephen yang lama lagi. Gue bukan Teddy yang lama lagi. Gue bukan Nio yang lama lagi. I am a different person. Itu kepastian dan itu keharusan. Udah. Kristus bukan hanya mati untuk mengampuni dan membenarkan kita. Tapi dia juga bangkit untuk memberi kita kuasa untuk hidup yang benar. Saudara. Ada kepastian di sini. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Perjalanan hidup orang percaya adalah welcome to Sola Gracia reality show. Engkau akan mengalami anugerah demi anugerah dalam hidup yang akan memampukan engkau menolak dosa favoritmu dan memilih yang benar. Dari hari ke hari engkau akan mampu menyangkal manusia lama dan bangkit manusia yang baru. Ada kepastian, ada keharusan. Harus di saat Roh Kudus mengintervensi hati kita yang terdalam, memberikan kegelisahan dan keresahan dalam hati kita. Untuk kita tidak bisa berkata ya lagi terhadap dosa favorit kita. Akhirnya kita harus berkata tidak, walaupun dengan tangisan, walaupun dengan rasa sakit di hati, walaupun dengan keringat yang keluar. Tapi kita akan dimampukan. Karena semua hanya dari Dia, oleh Dia,
dan untuk Dia. Soli Deo Gloria. Kita akan berdoa. Memahami anugerah dengan Roh Kudus. Memahami anugerah hanya melalui lahir baru Tuhan. Memahami kekudusan hanya melalui karya salib dan kebangkitan-Mu Tuhan. Bukan dengan ide-ide manusiawi yang masih ada hawa nafsu di dalamnya. Bukan untuk supaya kelihatan benar atau bukan untuk kebebasan yang palsu. Tapi sesuatu yang lahir dari sesuatu yang benar-benar baru. Yaitu Injil yang sejati yang dihidupkan. Kelahiran baru oleh Roh Kudus dalam diri kami Tuhan. Buat kami semakin lama, semakin indah bersinar di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kenikmatan kami saat ini. Bukan dosa favorit kami lagi. Bukan semua hawa nafsu yang dulu kami cintai lagi Tuhan. Tapi hanya Kristuslah menjadi kenikmatan sejati kami. Mampukan kami, pastikan dan harus terus berjuang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.